Ini bermula pada tahun 1958. Saat itu, dua wabah penyakit yang mirip dengan cacar ditemukan di koloni-koloni monyet yang dipelihara untuk keperluan riset. Itu sebabnya penyakit ini disebut cacar monyet. Cacar monyet yang diidap oleh manusia pertama kali dilaporkan pada tahun 1970. Sejak itu, penyakit cacar monyet dilaporkan menjangkiti negara-negara Afrika Tengah dan Afrika Barat. Sejak tahun 1970-an, negara-negara di kawasan Afrika Barat yang tercatat pernah mempunyai kasus cacar monyet adalah Pantai Gading, Liberia, dan Nigeria. Sedangkan di kawasan Afrika Tengah, negara-negara yang pernah tercatat terjangkit penyakit cacar monyet adalah Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Gabon, dan Republik Demokratik Kongo. Tidak hanya di kawasan Afrika Barat dan Afrika Tengah, penyakit cacar monyet juga tercatat berjangkit di sejumlah negara lain. Terpapar lewat hewan yang diimpor dari Ghana, penyakit cacar monyet tercatat masuk ke Amerika Serikat. Di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Sudan Selatan, terdapat 19 kasus pada tahun 2005. Di Tenggarai, ini terjadi karena ada pergerakan virus dari Republik Demokratik Kongo. Satu kasus cacar monyet tercatat di Israel pada tahun 2018. Penularan ke negara itu terjadi lewat hewan yang diimpor dari Ghana. Di Inggris, 3 kasus cacar monyet terjadi pada 2018. Penyakit itu terbawa oleh pelancong yang mengunjungi Nigeria. Dan pada Mei 2019 ini, Kementerian Kesehatan Singapura mengkonfirmasi kasus cacar monyet pertama di negara itu. Kasus cacar monyet di Singapura itu melibatkan seorang warga Nigeria yang datang ke negeri itu untuk mengikuti sebuah lokakarya. Sebelum berangkat ke Singapura, lelaki berumur 39 tahun itu menghadiri acara pernikahan di Nigeria. Di pesta pernikahan itu, si lelaki mengonsumsi daging binatang liar yang memang lazim jadi santapan di Afrika. Daging binatang liar itulah yang mungkin menjadi sumber penularan cacar monyet. Menurut WHO, penularan cacar monyet bisa terjadi karena kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, luka kulit maupun mukosa dari binatang yang terinfeksi. Sejumlah kasus di Afrika menunjukkan penularan pada manusia terjadi melalui persentuhan dengan monyet, tikus raksasa Gambia, dan tupai yang sudah terinfeksi cacar monyet. Memakan daging hewan yang terinfeksi, yang tidak dimasak dengan baik, merupakan faktor yang sangat beresiko. Penularan cacar monyet dari manusia ke manusia juga bisa terjadi. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa menular akibat kontak yang cukup dekat, lewat saluran pernafasan dan luka kulit orang yang sudah terinfeksi. Bisa juga lewat barang yang terkontaminasi cairan dari pasien cacar monyet. Masa inkubasi cacar monyet dapat berkisar antara 5 sampai 21 hari. Ada 2 periode dalam infeksi penyakit ini. Sampai hari kelima, yaitu periode invasi, infeksi cacar monyet ditandai dengan gejala demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan lesu, merasa tak bertenaga. Setelah 1 atau 2 hari demam, mulailah muncul ruam di wajah yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lain. Itulah periode erupsi kulit. WHO menyatakan, meskipun tidak ada perawatan khusus atau vaksin untuk penyakit ini, namun wabah cacar monyet dapat dikendalikan. Karena tidak ada vaksin untuk melawan cacar monyet, tindakan pencegahan menjadi pilihan yang paling baik untuk menghindarkan wabah. Menghindarkan kontak dengan monyet dan binatang pengerat adalah hal utama. Kontak dengan penderita cacar monyet dan barang apapun yang sudah terkontaminasi juga harus dihindarkan. Memperkuat daya tahan tubuh adalah upaya yang baik untuk memperkecil risiko tertular virus cacar monyet. Terkait kasus cacar monyet di Singapura,
Pemerintah belum berencana melarang warga Indonesia untuk mengunjungi negara itu. Untuk mencegah wabah cacar monyet, Menteri Kesehatan menyatakan, pemerintah memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk utama dari Singapura, baik pelabuhan maupun